Dapat meminjam sesuatu pinjaman, janganlah pinjaman itu digunakan selain kegunaan pinjamannya. Misalnya dia pinjam untuk beranak, tapi buat maksiat. Pinjam untuk misal perkawinan, digunakan perintahnya. Nah, itu sebenarnya bukan satu tujuan yang diminta. Minta meminjam dengan tujuan katanya ada kebutuhan penyakit misalnya, maka orang tersebut kasih pinjaman sesuai dengan keluhannya dia buat sakit. Misalnya ada yang minjam, anak mau sekolah itu belajar masuk kuliah ini 30 juta, tapi yang tidak tahunya buat bayar utang. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW membohong, meminjam kepada orang yang baik, dikasih pinjamannya tapi digunakannya bukan untuk tujuan pinjaman. Nah, kalau jadinya dia berbohong kepada si peminjam untuk dikasih dengan ikhlas baik, dia mau tolong, dia mau cari pahala, tapi digunakannya untuk yang lain. Kalau Rasulullah SAW ala yadi rajulun wajabat lahu jannah, masya Allah. Rasulullah Tabrani bi'ajalan kabiran Uqbah bin Amir. Barang siapa yang masuk Islam di tangannya, seseorang saja wajib masuk surga ini. Kalau dia masuk Islam satu orang, masuk Islam satu orang di tangannya, maka dia wajib masuk surga. Yang menyelamatkan orang dari neraka. Seperti seseorang memerdekakan budak belian, memerdekakan budak belian dari perbudakan sehingga dia masuk di dalam kemerdekaan dan beribadah dengan bebas, maka dia juga masuk bebas dari api neraka, artinya masuk surga. Kalau Rasulullah SAW menaslam alaihi rajulun falahu walahu Tabrani bima al-kabir wa Adi wa Darqutni wa al-Baihaqi fi al-Qur'an dan Nabi Umama Sulaim bin Amran al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu hadis sahih. Barang siapa yang masuk Islam di tangannya, seseorang masuk Islam di tangannya, maka falahu dahulu misalnya budak belian, dia nggak punya bapak, dia nggak punya turunan, dia nggak punya siapa, bapaknya Nasubi nggak tahu siapa, walinya yang memerdekakannya, yang mengislamkannya. Ini nama wala liman a'taq. Sesungguhnya kewalian itu bagi orang yang memerdekakan budak. Awalan nas bihayatihi wa mati. Orang yang memerdekakan itu orang yang paling utama terhadap si budak itu, baik hidupnya dan matinya. Baik warisannya nanti kembali kepada majikannya. Kalau dia butuh apa-apa, dia yang tanggung bayarannya kalau anak berbuat sesuatu, karena dia majikan atau pelindungnya. Kalau Rasulullah SAW aslama ala syai' bahwa lah Rawahu bin Adi wal Baihaqi fi Sunan al-Kubra dari Abu Hurairah Rahman bin Sakhr. Hadis sahih. Man aslama, di sana hadis-hadis tentang aslama bisa dikatakan pesanan dagangan di dalam pesan memesan. Ya. Barang siapa yang memesan sesuatu barang dagangan untuk dia ala syai'in atas sesuatu perjanjiannya, salam namanya, bahwa lahu, maka pesanan itu nggak boleh dikasih orang lain. Saya pesan begini-begini, itu berikuah sama orang tua, ini order lagi, itu dosa, nggak boleh. Ya. Nggak boleh hianatin orang yang pesan, dia punya ide, dia punya contoh, dia punya bagus, dia bikin berbuat, dijual. Nah, ini dosa, nggak boleh, karena itu milik dia, karena dia udah bikin dengan coraknya, dengan potongannya, dengan jahitannya, dengan modelnya bagus, tahu-tahu itu dijual sama si orang yang pemesan. Dalam Rasulullah SAW man aslama min baris bahwa Quraisy, masya Allah, bahwa dan najaan Ibn Umar radhiyallahu anhu hadis sahih. Barang siapa yang katanya masuk Islam dari orang-orang Faris, Persia, bahwa Quraisy, maka dia dianggap orang-orang Quraisy.
bisikan ini boleh. Di antaranya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ya, masuk ke dalam Islam di tangan Rasulullah SAW dan dia pecinta Ahlul Bait. Salman minna Ahlul Bait. Dia mendapatkan titel orang yang keluarga kami, yang bagian dari Quraisy, karena pecinta-pecinta. Al-Muhibbuna yashkaru ma'aman ahabba. Orang yang cinta kepada satu kaum nanti dia dikumpulkan bersamanya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhada ala muslimin awratan yushinu biha ghairi haqq syana Allah biha bin nar yaum al-qiyamah. Barang siapa menyebarluaskan seorang muslim auratnya, aibnya, sesuatu yang tidak baik di aurat seseorang muslim disebarluasin, dicemarin untuk menghina, menjelekan dia, yusinuhu bighairi haqq, dan tidak ada kebutuhan, tidak ada yang benar, ya. Nggak boleh kita menyebarluaskan hak orang kecuali ada bahaya buat orang lain, boleh kita cemarin. Misalnya di dalam perdagangan jual beli atau amanat, ya orang udah banyak korbanin orang, kesono orang korban, kesini orang korban, boleh ini kita bilangin begini bahaya, hati-hati dia udah dua orang udah kena korban ini. Itu kita jelekin aib, boleh kita bilangin aib. Tapi nggak ada hak, nggak boleh. Kalau nggak ada hak, dia menyebarluaskan aib orang muslim supaya dihinain, ya, nanti dihinain oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, di api neraka. Riwayatnya Imam Baihaqi fi Syu'abul Iman dari Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, hadits hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asyara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anuhu wa in kana akhahu ya'bihi. Barang siapa mengancam dengan benda tajam, besi, ya, ancaman memukul, menusuk, membunuh, ya, itu ancaman saja lebih berat, nakut-nakutin orang, ya, dengan senjata yang tajam, baik itu belati, bendu, pedang, tumbak, apapun alat, ya. Innal malaikata malaikat udah melaknat dia. Dikutuk malaikat karena dia menakut-nakutin saudara orang muslim. Innal malaikata tal'anu, sesungguhnya malaikat melaknat orang